Berbicara kepada diri sendiri mungkin pernah kita lakukan tanpa disadari. Misalnya, untuk memberikan semangat atau justru menyumpat diri sendiri saat melakukan kesalahan. Meski kebiasaan ini bisa memberikan manfaat, masih banyak yang menganggapnya sebagai hal yang tidak wajar. Mungkin belum banyak yang memahami bahwa berbicara kepada diri sendiri adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyemangati diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri sering menjadi cara untuk tetap terhubung dengan diri sendiri di tengah kesibukan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar setiap hari. Berbicara dengan diri sendiri bisa dilakukan dengan beragam cara, mulai dari berbicara langsung di depan cermin atau hanya mengungkapkannya di dalam hati. Selain itu, ada juga yang melakukannya dengan menuliskan apa yang sedang difikirkan dan dirasakan, serta kata atau kalimat penyemangat di dalam jurnal. Meski terkesan aneh, berbicara kepada diri sendiri merupakan hal normal yang sering dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan, ada yang melakukannya secara rutin atau berjadwal. Intinya, perilaku yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan keterikatan dengan diri sendiri bukan merupakan gangguan mental. Berbicara kepada diri sendiri bahkan dinilai cukup bermanfaat untuk menyuarakan isi hati dan pikiran yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, berdialog dengan diri sendiri atau sekedar memberikan penyemangat untuk diri sendiri juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, mengurangi stres, meningkatkan semangat dan rasa percaya diri, serta membuat pikiran lebih tenang. Namun, untuk memperoleh manfaat tersebut, sebaiknya utarakan kata atau kalimat dengan nuansa positif. Bayangkan saja kalau yang diutarakan saat berbicara dengan diri sendiri adalah kata-kata negatif, bukannya jadi bersemangat, kita justru rentan kehilangan rasa percaya diri. Namun, jika berbicara dengan diri sendiri disertai dengan halusinasi atau delusi, bisa jadi merupakan tanda adanya gangguan mental. Untuk membantu fokus, kadang seseorang gemar bicara sendiri. Bahkan, jika kebiasaan ini dilakukan anak, ini bisa menjadi cara ampuh bagi mereka mengembangkan bahasa. Namun, jika kebiasaan berbicara sendiri ini terjadi akibat halusinasi, maka ini adalah tanda gangguan jiwa. Kadang, orang sering mengasosiasikan kebiasaan suka bicara sendiri atau self-talk dengan masalah kesehatan mental. Namun, kebanyakan ahli menganggap hal ini cukup normal di segala usia, bahkan bermanfaat dalam beberapa keadaan. Para ahli mendefinisikan bahwa self-talk adalah ekspresi verbal dari posisi internal atau keyakinan yang berarti mengungkapkan perasaan batin, pikiran nonverbal, dan intuisi tentang situasi melalui pembicaraan. Orang tersebut juga hanya bermaksud mengarahkan ucapannya pada dirinya sendiri. Temuan menunjukkan bahwa berbicara sendiri sambil mencari objek tertentu seperti barang, pakaian, atau kunci yang hilang, atau mencoba menemukan produk di toko kelontong, cara ini dapat membantu seseorang menemukannya lebih cepat. Penelitian juga menunjukkan bahwa mungkin ada manfaat untuk melakukan self-talk selama berolahraga, tergantung pada bagaimana orang tersebut berbicara sendiri dan apa yang mereka katakan. Misalnya, berbicara sendiri dengan cara yang memotivasi atau instruksional dapat meningkatkan performa. Namun, meskipun berbicara sendiri negatif dapat meningkatkan motivasi dalam olahraga, tetapi mungkin ini tidak meningkatkan performa. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah sering berbicara sendiri menunjukkan bahwa mereka memiliki kondisi kesehatan mental yang mendasarinya, tetapi biasanya tidak demikian. Orang dengan kondisi yang mempengaruhi psikis mungkin tampak berbicara sendiri. Hal ini umumnya terjadi sebagai akibat dari halusinasi pendengaran. Dengan kata lain, mereka sering tidak berbicara kepada diri sendiri, tetapi membalas suara yang hanya dapat mereka dengar. Jika kita mendengar suara atau mengalami halusinasi lain, sebaiknya segera cari bantuan profesional. Di beberapa kasus, jika seseorang berbicara sendiri dengan aneh, tak menentu, atau bergumam sendiri, itu bisa mengindikasikan adanya gangguan kesehatan mental. Menurut penelitian, 96% orang dewasa mengaku bahwa mereka berdialog dengan dirinya sendiri di dalam hati.
Sementara itu, berbicara dengan diri sendiri secara lantang lebih sedikit dilakukan oleh orang dewasa, persentasenya hanya 25%. Dialog yang terjadi di dalam hati biasanya mirip dengan cara seseorang berbicara kepada orang lain. Self-talk seperti ini dapat terjadi hanya secara diam-diam di kepala atau diucapkan secara lantang. Bagaimanapun juga, hal itu merupakan aktivitas pasif atau hanya mendengarkan pikiran diri sendiri. Saat seseorang bicara dengan dirinya sendiri, mungkin ia sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah di pikiran mereka, baik di dalam hati maupun secara lantang. Hal ini juga disebut sebagai self-explaining atau menjelaskan kepada diri sendiri. Metode ini merupakan cara menyelesaikan masalah dengan sehat. Terdapat penelitian yang menemukan bahwa saat seseorang membicarakan apa yang mereka alami, maka kemungkinan lebih besar bagi mereka memahami pengalaman itu. Self-talk merujuk pada cara seseorang berbicara kepada dirinya, baik secara positif atau negatif. Self-talk yang positif dapat membantu seseorang untuk meningkatkan percaya diri, memotivasi diri, dan menentukan pilihan dengan lebih mudah. Berbicara dengan diri sendiri secara positif dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan mental. Di beberapa kasus, berbicara dengan diri sendiri bisa menjadi gejala awal penyakit mental. Bergumam dan berbicara secara acak bisa jadi gejala awal skizofrenia. Skizofrenia terjadi pada banyak orang di seluruh dunia. Penyakit ini sering terjadi pada orang yang berusia muda pada pertengahan 20-an saat mereka mengalami transisi di hidupnya. Seseorang dengan skizofrenia mungkin mengalami perubahan dalam perilaku dan pikirannya, seperti halusinasi atau delusi. Halusinasi yang dimaksud adalah seperti melihat, mendengar, mencium, atau merasakan hal-hal yang bukan bagian dari dunia di sekitarnya dan hanya ada dalam pikirannya. Jika diketahui lebih awal, skizofrenia dapat ditangani dengan baik. Namun, untuk bisa mengetahui hal ini, tentu perlu berkonsultasi dengan psikolog atau dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Para peneliti telah mempelajari self-talk sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 1880-an, para ilmuwan tertarik dengan apa yang dikatakan orang kepada diri mereka sendiri, mengapa mereka berbicara kepada diri mereka sendiri, dan tujuan dari berbicara sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa self-talk merupakan bentuk dari ekspresi verbal dari internal atau batin seseorang. Orang tersebut hanya bermaksud untuk mengarahkan ucapannya pada diri mereka sendiri. Kebiasaan self-talk ini bisa terjadi sejak kecil hingga dewasa dan umumnya tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila seseorang menganggap bahwa self-talk mempengaruhi kesehatan mental mereka dan membuat mereka bersikap negatif, maka ada beberapa cara untuk menghentikannya, salah satunya dengan menulis apa yang ada di pikiran ke jurnal atau buku harian. Apabila dirasa tidak cukup dan terus mengganggu, ia dapat berbicara dengan psikolog untuk menemukan cara menyesuaikan self-talk untuk fokus menjadi lebih positif dan menyemangati. Jadi kesimpulannya, menurut psikolog, berbicara sendiri atau self-talk dapat menjadi hal yang normal dan bermanfaat. Namun, berbicara sendiri juga bisa menjadi tanda gangguan mental jika disertai dengan halusinasi atau delusi. Berbicara sendiri dapat membantu mengatur pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi kesepian. Jika berbicara sendiri disertai dengan halusinasi atau delusi, kita dapat memeriksakan diri ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Psikoterapi atau obat-obatan dapat membantu mengatasi gangguan mental. Sekian video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.